Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa sudah terlalu sering berbicara, sudah terlalu banyak berharap, sudah terlalu lama menyusun doa, tapi tetap tidak tahu apakah semua itu sudah cukup? Lalu kamu berhenti, bukan karena putus asa, tapi karena kamu mulai menyadari bahwa mungkin justru dalam diam itulah Allah sedang mendengarkanmu paling dalam. Kadang, bukan karena kita kehilangan harapan, tapi karena kita mulai yakin bahwa Allah tahu, bahkan sebelum kita berkata. Dan karena itulah, kita memilih untuk tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin kamu sedang ada di titik itu, titik di mana kamu tak lagi meminta apapun. Kamu hanya ingin didengar. Kamu hanya ingin dipeluk oleh langit, tanpa harus menjelaskan isi hatimu. Dan video ini, kita buat untuk menemani hatimu yang sunyi itu, menemani batinmu yang sedang diam, bukan karena tak tahu, tapi karena sudah pasrah. Melalui video ini, Jendela Filsafat mengajakmu untuk menyelami lebih dalam. Apa makna dari diam yang sebenarnya tidak pernah sunyi di hadapan Allah? Apa makna dari doa yang tidak bersuara, namun justru mampu menembus langit? Jika engkau merasa isi video ini menyentuhmu, silakan duduk tenang dan biarkan hatimu bicara perlahan. Dan jika kamu merasa banyak jiwa lain di luar sana yang juga sedang diam dalam luka, bagikan video ini untuk mereka. Karena bisa jadi, yang mereka butuhkan bukan nasihat panjang, melainkan satu ruang hening untuk merasa tidak sendiri. Ketika hatimu tak lagi ingin meminta, tapi hanya ingin didengar dalam sunyi. Ada masa dalam hidup yang tak bisa dijelaskan, bukan karena kita tidak tahu harus berkata apa, tapi karena hati terlalu lelah untuk merinci, terlalu penuh untuk menjelaskan, terlalu rapuh untuk dibuka kembali. Dan di masa itu, yang kita butuhkan bukan lagi jawaban, bukan juga perubahan keadaan, tapi sekadar didengar, tanpa syarat, tanpa tanya, tanpa diminta menjelaskan apa-apa. Mungkin kamu pernah sampai di titik itu, titik di mana kau duduk di atas sajadah bukan untuk berbicara, melainkan hanya untuk menenangkan gelombang dalam dadamu yang sudah terlalu lama bergemuruh. Dan di saat itu, kau merasa diam pun terasa cukup, karena bahkan sebelum kau menyusun kata, Allah sudah tahu isi hatimu. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ayat ini tidak meminta kita untuk pandai berbicara, tidak menyuruh kita menyusun permintaan dengan bahasa yang sempurna. Allah hanya ingin kita menghadap dalam keadaan apapun. Maka ketika kamu hanya duduk dalam diam, tapi hatimu terasa seperti sedang bicara dengan langit, mungkin itu bukan kehampaan. Mungkin itu justru adalah bentuk doa yang paling jujur. Dan tidakkah kau sadar, sahabat, bahwa terkadang dalam sunyi itu ada rasa seolah kamu sedang dipeluk, padahal tak ada yang menyentuhmu? Apakah mungkin itu adalah pelukan darinya? Apakah mungkin justru dalam diam itu kamu sedang didengar lebih dalam daripada ketika kamu menangis keras dulu? Dan apakah bisa Allah lebih menyukai keheninganmu sekarang? Karena dalam keheningan itu tak ada lagi harapan dunia, yang tersisa hanyalah kerinduan akannya. Ketika kamu diam, tapi air matamu berbicara, lebih jujur dari kata-kata. Ada jenis doa yang tidak pernah terdengar oleh telinga siapapun,
karena ia tidak diucapkan, tapi ia terasa, ia mengalir, ia turun dari matamu dan naik ke langit sebagai tangisan jiwa. Itulah doa yang tidak memakai kata-kata, tapi memiliki makna yang lebih dalam daripada doa-doa yang disusun dengan sempurna. Air mata adalah bahasa jiwa yang sudah tidak sanggup lagi berpura-pura. Ia muncul bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu akhirnya jujur. Apakah Dia yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan? Perhatikan, Allah menyebut orang yang dalam kesulitan, bukan orang yang fasih, bukan yang lantang, tapi siapa saja yang batinnya hancur dan hanya bisa menatap langit dalam diam. Allah jawab, mungkin kau pernah menangis dalam sujud, bukan karena ingin mengeluh, tapi karena ingin merelakan. Mungkin kau tidak ingin bicara apa-apa lagi, bukan karena sudah menyerah, tapi karena hatimu telah berkata, Engkau tahu ya Allah, aku hanya ingin Engkau mengerti, tanpa aku harus menjelaskan. Dan tidakkah kau merasa, di saat air mata itu turun, tanpa suara, tanpa gerakan, tanpa permintaan, kau merasa lebih tenang? Apakah mungkin itu adalah jawaban dari Allah yang turun bahkan sebelum kamu sempat merumuskan permintaan? Apakah bisa? Justru saat kamu berhenti mencari jawaban, disitulah Allah mengajarkanmu arti disembuhkan lewat ketundukan. Air matamu bukan tanda kamu lemah. Air matamu adalah bukti bahwa hatimu masih hidup. Dan saat hatimu hidup, maka doamu tidak butuh suara. Karena Allah lebih dulu mendengar detak jiwa yang patah, bahkan sebelum bibirmu sempat bergerak. Ketika Allah mengambil alih doamu, karena hatimu terlalu lelah menyusunnya. Ada kalanya, kamu tidak lagi tahu harus meminta apa. Kamu hanya tahu bahwa hatimu terasa berat. Kamu ingin sesuatu, tapi bahkan dirimu sendiri tak sanggup menjelaskannya. Itulah saat di mana Allah mengambil alih. Bukan karena kamu tidak bisa berdoa, tapi karena hatimu sudah terlalu penat untuk menyusun satu permintaan pun. Dan Allah yang maha lembut tidak menunggu lisanimu. Dia hanya melihat batinmu dan mulai bekerja, bahkan saat kamu tak tahu lagi apa yang perlu diminta. Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Lihatlah, bukan hanya yang kau sembunyikan, tapi yang bahkan belum sempat kamu sadari pun, telah Allah ketahui lebih dulu. Mungkin selama ini kamu merasa, mengapa aku tidak bisa lagi berdoa seperti dulu? Tapi tahukah kamu bahwa bisa jadi itu bukan kegagalanmu? Itu bisa jadi adalah momen ketika Allah ingin mengajari kamu. Biarkan aku yang menyusun doamu sekarang. Dan saat itulah kamu mulai melihat hidupmu berubah, bukan karena kamu mengaturnya, tapi karena Tuhan sedang menata ulang isi jiwamu. Seperti kata Ibnu Athaillah, jangan kamu kira doamu yang membukakan pintu bagi Allah. Justru Allah lah yang membukakan pintu hatimu agar mau berdoa. Pertanyaan yang berbisik dalam batinmu mungkin ini, apakah kamu masih mencoba mengatur takdir dengan kata-katamu? Atau kamu sudah mulai belajar diam dan membiarkan Allah menata ulang semuanya dengan caranya? Kadang kita ingin menyembuhkan luka dengan permintaan kita sendiri, padahal Allah sedang menyembuhkan kita dengan ketundukan yang kita sendiri tak mengerti. Ketika doamu tidak lagi terdengar, tapi ketundukanmu menembus langit. Doa yang paling tinggi bukanlah yang terdengar oleh manusia, tapi yang menembus langit, tanpa suara, tanpa kata, tapi penuh ketundukan. Ada saat di mana kau tidak lagi mengangkat tangan, tidak lagi menyebut permintaan,
karena hatimu sudah bersujud sebelum tubuhmu bersujud. Kau hanya ingin menyatu dengan kehendak-Nya, meski kamu tidak mengerti mengapa kamu harus kehilangan, mengapa kamu harus menunggu, mengapa kamu harus merasa sendiri. Namun di saat kamu pasrah seperti itu, itulah bentuk doa yang paling dalam. Doa yang tidak meminta apapun, tapi hanya berkata lewat hati, "Ya Allah, Engkau tahu, dan aku ikhlas, dan Dia bersama kamu dimanapun kamu berada." Bukankah itu cukup? Ketika kau tahu bahwa Dia bersamamu, meski dunia tak memahami keheninganmu. Imam Al-Qushairi berkata dalam risalahnya, ketika Allah memilih diam bagimu, itu bukan pengabaian, tapi Dia ingin kau bicara dengannya lewat kerendahan jiwamu, bukan lewat mulutmu. Dan saat kau berhenti bicara, tapi hati kecilmu masih mampu berbisik lembut, "Ya Allah, walau tak ada yang berubah, aku tahu Engkau bersamaku." Itu adalah tanda bahwa ketundukanmu telah naik ke langit sebagai doa yang tak bisa digantikan oleh sejuta kalimat. Maka renungilah dalam kesendirianmu. Apakah hatimu sudah sampai pada titik di mana kamu tak lagi memaksa Tuhan memberi sesuai maumu? Apakah kamu sedang belajar bahwa doa bukan hanya tentang permintaan, tapi tentang mengakui bahwa kamu lemah di hadapannya? Ketika dunia tidak menjawab, tapi hatimu tiba-tiba menjadi tenang. Kita sering berpikir bahwa jawaban dari Allah itu adalah perubahan situasi, perubahan nasib, perubahan takdir yang sesuai dengan harapan kita. Tapi ada satu bentuk jawaban yang sangat halus, yang tidak bisa dilihat mata, tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa sangat terasa di dalam dada, yaitu ketenangan. Kamu tahu, dunia tidak berubah, masalah masih ada, keadaan masih rumit, jalan keluarnya belum tampak. Tapi anehnya, hatimu tidak lagi panik, tidak lagi gelisah, tidak lagi meronta. Ada rasa diam yang begitu dalam, ada rasa lapang yang datang tanpa peringatan. Dan disitulah sebenarnya Allah sedang menjawabmu, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Apakah kamu tidak menyadarinya, sahabat? Bahwa barangkali dulu kamu meminta solusi, tapi yang Allah turunkan bukan jalan keluar, melainkan keteguhan hati untuk tetap bertahan di jalan itu. Dan bukankah itu lebih kuat dari sekadar jawaban? Syekh Abu Madian pernah berkata, bukan karena dunia yang menjadi ringan, tapi karena hatimu yang telah dipenuhi Allah. Tidakkah kau merasa dalam sunyimu itu ada ruang yang tak pernah kamu miliki sebelumnya? Ruang yang tidak gaduh. Ruang di mana kamu bisa bernapas tanpa harus tahu semua jawaban. Ruang di mana kamu bisa berkata dalam batin, "Aku tidak tahu kemana, tapi aku tahu Allah menuntunku." Dan mungkin itulah bentuk jawaban terbaik. Bukan perubahan luar, tapi perubahan dalam. Bukan keajaiban dunia, tapi kejernihan hati. Kamu tidak tahu kapan semua ini selesai, tapi kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri di tengah ketidakpastian ini. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Ketika kamu tidak lagi mencari jalan keluar, tapi menerima jalan ini sebagai tanda cinta. Pernahkah kamu berhenti bertanya, kapan ini selesai? Dan mulai berbisik dalam hati, kalaupun ini tak selesai, aku akan tetap berserah. Itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk cinta tertinggi kepada Tuhan. Cinta yang tidak menuntut, tidak meminta balasan, tidak mengatur, tapi hanya ingin terus dekat. Meski jalannya penuh duri, mungkin jalan hidupmu tidak seperti yang kau bayangkan.
Mungkin luka yang kau tanggung tidak kau minta, dan mungkin perjalanan ini sangat jauh dari harapanmu dulu. Tapi saat kamu mulai menerima semuanya sebagai bentuk cinta dari Allah, meski pahit, meski sunyi, itulah tanda bahwa hatimu telah melampaui bentuk permohonan biasa. Itu bukan lagi sekadar doa. Itu adalah bentuk penyembahan paling dalam, ridha. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Tidakkah kau menyadari, sahabat, bahwa setiap jalan yang menyakitkan justru membawamu pada kesadaran baru, bahwa ternyata yang kamu butuhkan bukan kepastian, tapi Allah yang menemani, bahwa ternyata yang kamu cari bukan tempat berlabuh, tapi perasaan pulang meski di tengah badai. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, jauhkan aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, jangan palingkan wajahmu dariku." Dan saat kamu bisa berkata dalam hatimu, "Kalaupun tidak ada apa-apa yang berubah, aku tetap ingin mencintaimu ya Allah." Itulah puncak dari diam, bukan pasrah yang hampa, tapi diam yang penuh cinta. Bukan menyerah karena kalah, tapi menyerah karena sudah terlalu percaya. Sahabat, saat kamu tidak lagi meminta pintu dibuka, tapi menerima bahwa inilah pintu yang Allah pilihkan, itu adalah kematangan rohani, dan itu adalah bagian dari jalan para sufi. Mereka tidak selalu hidup dalam jawaban, tapi mereka hidup dalam penerimaan, dan itu lebih menyembuhkan dari segalanya. Ketika kau merasa ditinggal dunia, tapi justru dipeluk oleh Allah tanpa suara. Ada masa di mana dunia menjauh. Satu persatu orang yang biasa kamu harapkan mulai pergi. Bahkan yang kamu anggap akan selalu ada, mulai memberi jarak. Dan yang kamu rasa mengenalmu, kini seolah tidak lagi peduli. Rasanya seperti ditinggalkan, seperti tak terlihat, seperti tidak ada yang peduli dengan keberadaanmu. Tapi saat semua itu terjadi, kau justru mulai merasakan sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi terasa seperti pelukan yang bukan berasal dari manusia. Pelukan yang datang dalam diam, yang tidak terdengar oleh telinga, tapi menenangkan isi dadamu. Itulah pelukan dari Allah, yang datang justru saat kamu merasa paling tak punya siapa-siapa. Dan di saat seperti itu, kamu mulai sadar bahwa kehilangan dari manusia adalah undangan lembut dari Allah untuk kembali kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Siapa yang ridha, maka baginya keridhaan dari Allah. Dan siapa yang marah, maka baginya kemurkaan dari Allah." Sahabat, tidakkah kau menyadari bahwa ujian itu bukan untuk menyakiti, melainkan untuk memelukmu kembali ke dalam kasih-Nya? Dan barangkali, ketika kamu merasa ditinggalkan oleh dunia, Allah sedang berkata dalam keheningan, "Bukankah aku cukup bagimu?" Maka renungilah, siapa lagi yang benar-benar mengerti hatimu jika bukan Dia yang menciptakan hatimu? Apakah kehilangan itu benar-benar kehilangan, atau justru jalan untuk kembali menemukan Tuhanmu? Ketika Allah tidak memberi yang kamu minta, tapi memberi ketenangan yang tidak kamu pahami. Doa adalah jembatan, tapi terkadang kita berharap bahwa setiap doa akan menghasilkan bentuk tertentu. Kita membayangkan hasilnya, kita menunggu jawabannya, kita menggantungkan harapan pada bentuk. Namun saat yang kau dapatkan bukan bentuk yang kamu minta,
melainkan ketenangan yang kamu sendiri tak mengerti dari mana datangnya. Itulah jawaban yang lebih tinggi, sebab Allah tahu apa yang kamu minta belum tentu baik, tapi ketenangan yang Dia turunkan itu adalah bukti bahwa Dia bersamamu, bahkan ketika dunia tidak memenuhi permintaanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari tiga: dikabulkan segera, disimpan untuk akhirat, atau dihindarkan dari keburukan yang semisalnya." Tidakkah kau merasa, sahabat, bahwa ada doa-doa yang tak dikabulkan justru karena Allah terlalu sayang padamu? Bahwa ada permintaan yang ditunda bukan karena Allah lupa, tapi karena Dia ingin kamu menemukan kedewasaan spiritual lebih dulu, hingga kamu tidak lagi menuntut bentuk, tapi mulai mencintai makna. Dan saat hatimu tiba-tiba menjadi lapang, meski hidup tidak berubah banyak, itulah saat di mana Allah sedang menjawab tanpa suara. Maka tanyakan ini dalam hatimu yang sunyi: apakah kamu mencari bentuk atau mencarinya? Apakah kamu akan terus menunggu jawaban sesuai rencana, atau mulai belajar menerima ketenangan sebagai bentuk cinta? Sahabat, 2 poin ini mengajak kita untuk melepas. Bukan menyerah karena kalah, tapi menyerah karena mulai percaya bahwa Allah menjawab, bukan hanya lewat perubahan hidup, tapi lewat perubahan isi hati. Dan itu seringkali lebih menyembuhkan dari apapun. Ketika kau tahu Allah tidak butuh suara, tapi ketulusan jiwa. Di antara semua doa yang kita panjatkan, seringkali kita lupa. Allah tidak melihat keindahan kalimat, tidak pula menghitung berapa panjang permintaanmu. Yang Dia lihat adalah ketulusan, kesungguhan yang lahir dari luka, kejernihan yang muncul setelah kelelahan panjang, keikhlasan yang tumbuh ketika kamu tak lagi tahu harus berkata apa. Karena pada akhirnya, yang tersisa bukan lagi suara, tapi jiwa yang menunduk dan berkata dengan diam, "Ya Allah, aku datang. Dengan seluruh ketidakberdayaanku, aku pulang kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian dan tidak kepada rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian." Sahabat, bisa jadi selama ini kamu terlalu khawatir dengan cara menyusun doa, terlalu sibuk memilih kata, padahal yang Allah tunggu bukan bibirmu, tapi hatimu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, satu tetes keikhlasan dalam hati lebih berat timbangannya daripada lautan ibadah tanpa hati. Maka ketika kamu tidak bisa berkata-kata lagi, tapi air matamu jujur dan hatimu hadir, itulah saat ketika langit mencatat, doa ini telah sampai, walau tanpa suara. Maka tanyalah pada dirimu sendiri, sahabat, apakah aku sungguh sedang berdoa, atau hanya berkata-kata tanpa jiwa? Apakah diamku ini karena aku kehilangan arah, atau karena aku sudah sampai pada titik pasrah? Dan jika hatimu menjawab, aku hanya ingin Allah tahu, aku masih percaya, walau tanpa banyak kata, maka sungguh, itu lebih dari cukup. Ketika diam bukan lagi kelemahan, tapi bukti bahwa kamu telah menemukan Allah. Diam seringkali disalahpahami. Orang mengira diam itu tanda kehilangan arah, tanda pasrah karena putus asa, tanda tak tahu lagi harus apa. Tapi dalam dunia batin, dalam jalan para sufi, diam bisa jadi puncak dari kedewasaan spiritual, puncak dari penerimaan, puncak dari cinta yang tidak meminta balasan. Karena saat kamu benar-benar mengenal Allah, kamu tidak lagi sibuk menuntut tanda,
tidak lagi sibuk menagih jawaban, tapi cukup hadir dan merasa cukup hanya karena dia ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa. Dan saat kamu bisa duduk dalam sujud, tanpa suara, tanpa tangisan, tapi hatimu terasa damai, itulah kekayaan jiwa. Itulah saat ketika kamu tidak lagi membutuhkan banyak hal dari dunia, karena kamu telah cukup dengan Allah. Seperti kata Imam Al-Ghazali, ketika hatimu tenang dalam ketetapan Allah, maka kau telah meraih makam yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dan kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan bersedih jika Allah menunda pemberiannya. Selama engkau masih berdoa dalam diam, itu tanda Dia sedang mendekatkanmu. Maka sahabat, renungilah dalam kesunyianmu. Apakah kamu telah mencapai titik itu, di mana kamu tak lagi berkata, tapi hatimu telah menyatu dengan ketentuannya? Apakah kamu masih ingin didengar? Atau kamu sudah merasa cukup hanya dengan didampingi? Karena saat kamu berhenti bertanya dan mulai mengucapkan dalam hati, jika ini jalanmu ya Allah, maka aku akan berjalan di atasnya, walau tanpa penjelasan. Itulah doa paling tinggi. Dan diam bukan lagi kelemahan, tapi bukti bahwa kamu sudah bertemu dengan Allah di tempat yang paling sunyi, di waktu yang paling hening, dan dalam keadaan yang paling jujur. Sahabatku, setelah semua yang kita renungkan bersama, dari 10 tanda yang lahir dari keheningan dan ketundukan, barangkali sekarang kamu sadar bahwa doa bukan soal lantang atau tidaknya suara, bukan soal banyaknya permintaan, tapi soal kehadiran jiwa yang sepenuhnya berserah, hadir, tunduk, dan rela. Dan jika kamu sudah berada di titik itu, di mana kamu tak lagi berkata-kata, tapi hatimu tetap berbisik dalam cinta, ya Allah, aku percaya Engkau tahu segalanya. Maka kamu telah berdoa dengan cara yang paling halus, paling tinggi, dan paling menyentuh langit. Sebagaimana kata para sufi, terkadang diam seorang hamba adalah bentuk zikir yang paling dalam. Sahabat, jangan khawatir jika lidahmu kaku. Jangan takut jika doamu terasa tak lengkap. Selama hatimu masih bergetar karena Allah, selama jiwamu masih tunduk padanya, kamu sedang didengar, bahkan mungkin lebih dari yang pernah kamu sadari. Terima kasih telah membuka ruang dalam hatimu bersama kami di Jendela Filsafat. Semoga video ini menjadi teman sunyimu, tempat pulang bagi jiwa yang tak lagi tahu harus berkata apa, tapi masih percaya bahwa Allah Maha mendengar, bahkan yang tidak terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video-video reflektif berikutnya yang bisa menemani perjalanan jiwamu di tengah dunia yang kadang terlalu bising untuk mengerti diam kita.